Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmat, terutama nikmat keimanan, kemudian kesehatan, kemudian nikmat kesempatan di mana kita bisa mengkaji dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa semakin mantap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ibadah yang didasari atas dasar ilmu yang benar, sehingga seseorang bisa mencapai kekhusyuan, kekhuduan, dan seterusnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama mengkaji tentang akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok Nabi dan Rasul yang dipuji secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, maksudnya adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul pada diri beliau segala kemuliaan akhlak. Jadi bab akhlak apa saja yang ingin kita ketahui atau yang ingin kita teladani, yang ingin kita contoh, maka semua itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik akhlak yang mulia ada pada diri beliau. Dan kemudian oleh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul pada diri beliau segala kesempurnaan akhlak, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik. Khususnya lagi adalah bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada hari akhir. Karena lanjutan ayatnya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang betul-betul dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi orang-orang yang merindukan kehidupan akhirat untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan ya pembahasan singkat tetapi sangat padat sekali insyaallah tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita bacakan ini adalah karya dari ya, Syekh Aiman bin Abdul Aziz rahimahullahu taala dalam karyanya yaitu 24 jam bersama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bacakan bagian bab ini saja ya, yaitu yang menerangkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang wajah dan akhlaknya paling terbaik. Beliau tidak pernah berkata keji, tidak pernah berkata kotor, dan juga tidak pernah berteriak-teriak. Ya, dimanapun, di rumah, di luar rumah, di pasar, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Masya Allah, selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selalu mengedepankan pemaafan kepada orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat kepada beliau. Jadi beliau itu sangat gemar memaafkan dan berlapang dada terhadap kesalahan orang lain, ya, terhadap keburukan orang lain, terhadap kejahatan orang lain kepada diri beliau. Jadi beliau berlapang dada dan memaafkan. Masya Allah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kezaliman ya, yang dialamatkan kepada diri beliau, selama itu tidak berkaitan ya, dengan kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika yang dicederai adalah terkait pribadi Nabi Muhammad SAW, pribadi beliau, maka beliau tidak membalasnya, tidak membalas dendam, tidak marah. Ya. Tetapi beliau akan sangat marah apabila yang dicederai adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinodai adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjadi orang yang paling pertama marah dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait pribadi beliau, maka beliau selalu berlapang dada dan memaafkan. Masya Allah. Dan tidak pernah menuntut balas atau sampai membalas dendam. Ya. Membalas dengan keburukan atau kejahatan yang serupa atau yang lebih besar lagi. Tidak. Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya. Jadi selalu berlapang dada dan memaafkan. Masya Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidaklah diberi dua pilihan, ya, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah di antara dua pilihan tersebut selagi ya, tidak ada unsur dosa. Jadi ketika Nabi SAW ditawarkan sesuatu, ya, diberikan pilihan ini itu, ya, maka Nabi SAW akan memilih yang paling mudah. Masya Allah. Selagi memang tidak ada unsur dosa di sana. Ya. Kemudian juga, ya, kaum muslimin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW itu sama sekali tidak pernah memukul. Masya Allah. Jadi tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Tidak pernah memukul budaknya, pembantunya, ya. Tidak pernah memukul wanita, istrinya, anak perempuannya, atau wanita-wanita yang lain, ya, pembantunya, dan lain sebagainya. Jadi Nabi SAW tidak pernah memukul siapapun, ya, kecuali ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berhadapan dengan musuh, ya. Maka mau tidak mau, ya, namanya dalam peperangan, maka Nabi SAW memukul musuh, ya. Tapi kalau di luar peperangan, Nabi SAW sama sekali menjaga tangannya. tidak ringan tangan, ya, seperti kebanyakan kita mungkin, ya. Tangannya sangat ringan sekali, ya. Emosi sedikit langsung main tangan, ya. Tidak pandang bulu kepada siapapun orang. Kalau kita marah, ya.
Nah, padahal kalau kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, meneladani beliau, masya Allah, beliau orang yang sangat pandai di dalam mengontrol emosinya. Ya, jangankan marah, jangankan memukul, afan, ya, apalagi marah. Marah saja Nabi SAW sangat jarang sekali marah, ya, kecuali dalam perkara membela agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini sampai memukul orang. Jadi Nabi SAW sangat terjaga sekali tangannya daripada memukul orang lain. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, bertutur, memberikan persaksiannya, aku telah membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini pernah dihadiahkan oleh ibundanya kepada Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak orang-orang Madinah yang disebutnya sebagai kaum Ansor itu memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Nah, sedangkan ibunya Anas bin Malik ini pengen memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW tetapi tidak memiliki apa-apa. Sehingga akhirnya yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW adalah putranya ini, yaitu Anas. Ya. Kata ibunya itu, ya, wahai Rasulullah, ini adalah hadiah untukmu, yaitu Anas, supaya bisa membantu Rasulullah SAW di dalam keperluan dan kebutuhannya. Dan Anas kemudian berikan persaksian di sini, ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku telah membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Masya Allah. Beliau sama sekali tidak pernah berkata kepadaku. Masya Allah. Jadi tidak pernah mengomentari apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Jadi tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku kerjakan, mengapa engkau mengerjakan ini? Atau sesuatu yang aku tinggalkan, mengapa engkau meninggalkan pekerjaan ini? Jadi Nabi SAW tidak pernah mengomentari apapun yang dilakukan oleh Anas, ya, radhiyallahu anhu. Karena memang Anas, ya, masih belia, masih kecil. Masya Allah, ini termasuk pelajaran yang sangat berharga sekali dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam berinteraksi dengan anak kecil, ya. Biasanya anak kecil itu ya sudah, ya, jangan banyak dilarang, jangan banyak dikritik, jangan banyak dikomentari. Biarkan dia bereksplor, ya, dengan kegiatannya, aktivitasnya, selagi memang bukan pada perkara-perkara yang membahayakan dirinya, atau di sana ada pelanggaran menyangkut sisi syariat, maka sudah, ya, kita pantau saja. Bahkan kalau perlu, ya, kita fasilitasi, ya, kalau memang itu bisa membantu perkembangan skill kehidupannya, kemudian pertumbuhan belajarnya dan seterusnya, ya. Dan dalam riwayat yang lain itu disebutkan juga bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dan tidaklah aku pernah, ya, memegang sesuatu yang lebih lembut daripada tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian, ya, Syekh Aiman Ibn Abdul Aziz melanjutkan kembali bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW apabila berjabat tangan atau diajak berjabat tangan oleh seseorang, maka beliau tidak menarik atau melepas tangannya dari orang tersebut, ya, sehingga orang itu terlebih dahulu yang menarik tangannya. Dan juga Nabi SAW itu kalau berjabat tangan benar-betul menjabat tangan orang yang ada di hadapannya, betul-betul digenggam tangannya, berjabat tangan seperti ini. Dan Nabi SAW tidak melepas sampai orang itu yang melepas duluan. Masya Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau selalu menghadapkan wajah, ya, dan juga pembicaraan kepada orang lain, ya, yang menjadi lawan bicaranya. Jadi ketika ada orang yang berbicara, Nabi SAW dengan menghadapkan wajahnya, menyimak, ya, orang yang sedang berbicara di hadapannya. Masya Allah. Dan ketika Nabi SAW berbicara kepada orang lain, Nabi SAW berbicara dan pandangan matanya itu dihadapkan kepada orang yang diajak bicaranya. Sehingga, ya, orang tersebut itu mengira bahwa dia itu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Itu luar biasa sekali, istimewa, ya, perlakuan Nabi SAW kepada orang lain. Jadi ketika berbicara dengan orang lain,
Nabi SAW itu melihat wajah orang tersebut. Dan ketika orang itu berbicara kepada Nabi SAW, Nabi SAW juga melihat wajah orang tersebut, menyimak dengan seksama. Sehingga orang kalau berbicara, ngobrol dengan Nabi SAW, maka dia akan merasa mengira bahwa Nabi mencintainya. Masya Allah. Ini sesuatu yang sungguh sangat patut untuk kita tiru. Ya, kita teladani dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zaman sekarang ya, Masya Allah ya, kita tidak perlu menunjuk tangan ya ke orang lain. Mungkin banyak di antara kita yang seperti itu ya. Kalau kita ngobrol sama orang, ya orangnya di mana, ya yang ngajak ngobrol dengan kita, pandangan mata kita kemana, ya. Atau kita ngobrol dengan orang, tapi pandangan mata kita kemana, misalkan ke gadget dan lain sebagainya, ya, ke HP. La haula wala quwata illa billah. Sungguh jauh sekali ya kalau kita bercermin kepada anak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sangat jauh sekali kita ini. Tapi bukan berarti kita pesimis ya, putus asa. Kita berusaha berupaya ya, untuk terus memperbaharui ya, akhlak kita. Kita berusaha untuk mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ya, Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang lain, itu pernah bertutur ya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah ya melihat aku, Masya Allah, sejak aku masuk Islam, melainkan dengan senyuman, Masya Allah. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semenjak dia masuk Islam ya, maka selama itu pula ketika berjumpa dengan Nabi SAW, beliau selalu mendapati Nabi itu tersenyum di hadapannya setiap kali berjumpa, Masya Allah. Kemudian juga Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu bertutur, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyumnya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sungguh betapa indah ya. Kalau kita bayangkan wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diliputi, dipenuhi dengan wajah yang berseri senyuman kepada siapapun yang dijumpai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, apabila Rasulullah SAW bertutur kata dan ada orang yang menghitung tutur katanya, maka niscaya ia akan bisa menghitungnya. Masya Allah. Karena apa? Tutur kata beliau SAW itu sangat teratur. Untayan demi untayan kalimat itu tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Masya Allah. Jadi siapapun yang mendengar pembicaraan Nabi kita Muhammad SAW, ya, ucapan Nabi SAW itu pasti akan bisa memahaminya dan akan bisa menangkap pembicaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak berbicara dengan cepat. Nah, beliau mengulangi perkataannya hingga 3 kali agar bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Masya Allah. Apabila sampai kepada beliau berita yang tidak menyenangkan tentang seseorang, maka beliau tidak berkata langsung menyebut orang itu ya. Mengapa si A ini berkata demikian? Atau mengapa si A ini berbuat demikian? Tetapi Nabi SAW selalu menggunakan kalimat yang lebih umum. Kenapa ada suatu kaum yang berkata demikian, atau kenapa ada suatu kaum yang berbuat demikian. Jadi tanpa menyebutkan inisial atau menyebutkan nama pelakunya, tapi langsung menyebutkan secara umum saja. Misalkan Asep melakukan perbuatan ini, wahai Rasulullah ada si Asep begini-begini, maka Rasulullah SAW tidak langsung ini, ya, langsung secara umum. Kenapa ada kaum yang berbuat demikian? Kenapa ada kaum yang berkata demikian? Jadi tidak menyebutkan pelakunya secara langsung. Masya Allah. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Masya Allah. Pernah dalam satu majelis, ya, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ajmain itu mereka menghitung, ada yang menghitung ya jumlah istighfar Nabi kita Muhammad SAW sekali duduk di majelis. Masya Allah. Jadi ada yang pernah menghitung. Dan ternyata Nabi SAW ketika duduk itu Nabi SAW berzikir dengan lafaz zikirnya itu isinya itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang yang sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin surga. Tetapi ternyata ya kalimat zikir yang beliau baca ketika duduk ya di suatu tempat, Nabi SAW ya
mengucapkan kalimat zikir yang isinya itu adalah permohonan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW sebanyak 100 kali. Ya, ketika duduk di suatu tempat. Masya Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, mengabarkan kepada para sahabat, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Seperti hadis yang sebelumnya tadi ya. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian ada doa yang paling sering sekali dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya adalah yang insya Allah semua kita pasti sudah menghafalnya ya. Kita kenal sebagai orang Indonesia itu disebutnya doa ini doa sapu jagat. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga doa yang lainnya yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oh ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Nah, ini juga termasuk doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan di atas agama Allah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika selesai dari suatu majelis atau suatu forum pembicaraan dengan para sahabat, Nabi SAW selalu menutupnya dengan kalimat Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Karena beliau SAW mengabarkan bahwasanya orang yang membaca doa ini atau zikir ini ya selesai dari suatu forum pembicaraan ya, atau suatu majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang mungkin tersilap daripada lisan kita saat kita ngobrol atau berbicara di forum obrolan itu atau di majelis itu. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan lebih pemalu dari gadis yang dipingit. Jika beliau membenci sesuatu, maka hal itu dapat dilihat dari raut wajahnya. Ya. Beliau juga adalah orang yang paling dermawan, Masya Allah. Jika diminta sesuatu, beliau tidak pernah menjawab tidak, langsung memberi. Ya. Kalau ada yang meminta kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak pernah menolaknya, langsung diberi. Ketika Nabi SAW mampu memberi, maka langsung diberi. Ketika sesuatu yang diminta itu ada, maka Nabi SAW langsung memberi, tidak pernah menolak. Ya. Dan beliau ketika memberikan sesuatu itu ya, tidak tanggung-tanggung ya. Jadi memberikannya itu jor-joran ya. Memberikannya itu bagaikan orang yang tidak takut miskin. Dan dalam riwayat hadis itu disebutkan bahwa Nabi SAW itu ketika itu mendapatkan banyak rampasan perang dan Nabi mendapat bagian yang sangat banyak sekali, itu kambing yang memenuhi lembah. Kemudian ada orang yang meminta kepada Nabi SAW seluruh kambing itu dan Nabi SAW langsung memberikannya. Padahal orang itu bukan orang Islam, belum masuk Islam dia. Awalnya dia cuma pengen mengetes saja, mengetes Nabi SAW. Nih bagaimana nih respon Muhammad ini kalau diminta itu kambing-kambingnya sebanyak lembah itu. Ternyata Nabi SAW itu memberikan semuanya, silakan bawa semua. Ternyata orang ini adalah pimpinan suatu kaum. Ketika dia pulang, dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, karena sesungguhnya Muhammad adalah orang yang ketika memberi, dia tidak takut miskin sama sekali. Masya Allah. Akhirnya dia mengajak seluruh kaumnya untuk masuk Islam. Oleh sebab apa? Kedermawanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kedermawanan itu luar biasa ya, bisa menjadi sebab hidayah orang lain ketika memang ikhlas ya. Ketika kita menggelontorkan harta kita itu untuk diberikan kepada orang lain, kalau dasarnya ikhlas, maka itu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Masya Allah.
Dan Nabi SAW pernah bersabda, mengabarkan ya, "Lau anna li mislu uhudin dhahaban masarroni an ta'ti alayya salasulayan wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin." Kata Nabi SAW, kalau sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung, maka aku tidak suka membiarkannya tersisa sedikit pun di rumah. Artinya aku tidak suka menyimpannya di rumah selama lebih dari 3 malam. Ya, kecuali sedikit saja yang aku gunakan untuk membayar hutang. Masya Allah. Jadi Nabi SAW itu orang yang tidak senang, tidak suka menyimpan banyak harta di rumahnya melebihi 3 hari atau 3 malam. Jadi Nabi SAW kalau punya banyak harta langsung disedekahkan, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari umatnya. Masya Allah. Nabi hanya mengambil sesuatu yang memang Nabi butuhkan untuk membayar hutang. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW merupakan sosok manusia yang perangainya paling lembut, ya, dan juga paling penyabar. Yang selalu mengutamakan orang lain dibandingkan diri beliau sendiri. Ya. Dan ada lagi pembahasan yang lainnya, ya, insya Allah mungkin kita akan bahas pada perjumpaan yang selanjutnya. Ya, demikian kaum muslimin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi sudah Isya ya. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.